Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Halo Vina, selamat pagi. Ya ampun, ketemu lagi ya. Yeay, hari Senin pagi. Senin pagi guys. Tapi tahu nggak sih, seminggu ini tuh dari kita ngomongin soal keberlimpahan minggu lalu, banyak banget loh yang kejadian. Betul sekali. Ada banyak-banyak kejadian tentang berkelimpahan yang pengen kita sharing ya. Udah gak tahan kita buat sharing. Betul sekali. Nah teman-teman, kita recap dikit ya dari episode sebelumnya. Kan kita ngomong tentang keberlimpahan, bahwa keberlimpahan itu tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang jumlah saldo, tapi bisa juga keberlimpahan waktu, keberlimpahan pikiran, keberlimpahan ilmu pengetahuan yang bisa kita sharing dengan teman, dengan keluarga, dan juga dengan orang-orang terdekat kita gitu. Kita juga udah bahas nih, kalau kita merasa berkelimpahan, kita bisa punya mental untuk menjadi saluran berkat, dan ini bisa bikin kita lebih siap lagi menerima lebih banyak hal-hal yang lebih baik. Nah, minggu ini kita mau bahas lagi karena ternyata cerita tentang keberlimpahan tuh nggak bisa sebentar gitu ya Juk ya. Iya, banyak banget ya sebenarnya insight-insight yang kita dapatkan ya sekarang-sekarang, terutama nih semenjak kita mengikuti Eating Reorder ini, salah satu komunitas di mana kita aktif sekarang. Banyak sekali insight berkelimpahan yang kita dapat ya Vin ya. Betul sekali. Nah, kita mau lanjut nih cerita tentang berkelimpahan, tapi ya sharing-sharing aja gitu ya Juk ya. Betul. Lanjutannya gimana sih? Dari pengalaman kita aja ya gitu. Oh iya, betul. Oke. Nah, terakhir kan kemarin kita cerita tentang saluran berkat ya teman-teman ya. Kalau gua nggak salah itu tentang gimana kita tuh didesain untuk menjadi saluran berkat sebenarnya. Manusia itu didesain untuk berkelimpahan, untuk kreatif, untuk punya segalanya. Sekarang kita mau bahas lagi sedikit lagi gitu ya. Kalau gue sendiri sih ya Juk, ini personal juga sih sebenarnya. Kalau kita sedang punya mental keberlimpahan kan kita senang berbagi ya dengan orang-orang. Dan itu memang desain awalnya kita gitu, untuk saling tolong menolong, untuk saling selalu ingin membantu, selalu ingin berbagi dengan yang lain. Nah, kalau misalnya nih kita lagi tidak menjadi saluran berkat, misalnya kita jadi merasa kekurangan, terus kita merasa, kalau mungkin bahasa populer sekarang kayak play victim kali ya, oh gara-gara ini gue nggak punya ini, gara-gara pemerintah gue jadi miskin, gara-gara apa gue jadi tidak bisa melakukan apapun. Nah mungkin kalau gue lagi nih, mungkin lagi ada yang salah gitu sama gue. Yang salah itu entah apakah secara spiritual gue ada yang salah gitu, atau misalnya secara hubungan dengan orang lain gue lagi ada masalah juga, atau lagi ada masalah-masalah lah ya yang harus kita cari tahu. Nah jadi kalau gue sih berprinsip gitu kalau misalnya gue lagi mau medical check up gitu untuk gue secara spiritual, salah satunya itu kali ya, gue ngecek apakah gue lagi jadi saluran berkat atau enggak nih buat sekeliling gue. Kalau misalnya enggak, berarti let's do something, ada yang harus kita kalibrasi lagi gitu. Wah gila, lu punya ini ya metode check up untuk spiritualitas sendiri ya, berarti ya. Ini baru nemu baru nemu istilah yang enak gitu, medical check up spiritual. Tapi gue jadi pengen nanya nih sekalian ya. Kan kayak minggu kemarin lu nya cerita gitu, kalau misalnya ya adalah teman-teman lu yang sesama dosen kayak gitu kan, dengan mental block ini, dengan sifat yang tidak berkelimpahan ini tuh jadi malah menghalangi mereka gitu untuk mendapatkan peluang-peluang rezeki lebih gitu, berkat lebih dari Tuhan gitu. Ada nggak sih Vin yang bisa kita lakukan untuk narik mereka jadi punya mental berkelimpahan gitu? Wah ini lagi-lagi $1 million question ya. Susah banget Juk. Tapi kalau gue sekarang yang gue coba lakukan ya adalah, kan yang kayak gini kan bukan hal yang bisa diomongin gitu ya. Maksudnya kalau kita punya
rekan kerja, terus rekan kerja ini ternyata lagi down gitu, atau lagi misal lagi pesimis terhadap sesuatu, kalau kita omongin lu harus optimis gitu kan ya nggak ada gunanya ya. Iya betul. Karena kan mereka tuh lagi pesimis, mau dibilangin optimis kayak apa juga nggak bakal masuk gitu. Kalau gue mungkin yang gue lakukan adalah menarik mereka, ngebantuin tapi sambil narik gitu, bukan nge-lecturein mereka gitu. Karena kalau ngasih lecture ke mereka, toh mereka juga sebenarnya orang-orang pintar kan ya, gitu. Dan orang-orang intelektual, akademisi gitu. Jadi kalau misalnya gue kasih lecture malah mungkin bisa jadi antipati kan, wah lu ngajarin gue. Yang mungkin yang sekarang gue lakukan adalah bantu tapi dengan cara sambil ditarik gitu. Karena menurut gue kasih contoh pun at this point membantu, cuman mungkin kalau menurut gue lebih efektif kalau kita bantu sambil tarik, yuk kita sama-sama yuk ngerjain ini, sama-sama ngerjain ini gitu. I see. Untuk circle yang kecil gitu, tapi kalau circle yang besar gue juga bingung, belum tahu gimana caranya kalau untuk memberikan dampak lebih besar lagi gitu. Oke. Jadi kan ada masukan ya, kalau maksudnya dari sharing pengalamannya lo, bisa dapat masukan juga nih gue dan teman-teman yang lain gitu. Kira-kira kita bisa bersikap gimana ya gitu. Untuk membantu teman-teman melatih mental berkelimpahan ini gitu. Nah mungkin supaya kita tidak jatuh ke dalam trap kita ngejudge atau malah jadi kayak apa sih istilahnya yang orang yang merasa dia tuh pahlawan, hero kompleks atau apalah ya, kan kayak gitu. Ada juga kan kalau misalnya kita terlalu jauh dan terlalu pride terlalu tinggi bisa jatuh ke trap itu kan. Kalau gue mungkin yang bisa gue lakukan lagi adalah ya gue selalu melakukan itu gitu, regardless orang ini di mata gue terlihat sedang pesimis atau enggak, mau optimis mau enggak, ya gue ajakin aja semuanya gitu. Sama rata. Oke. Berarti maksudnya ya lu bikin standar aja gitu ya yang lu lakukan tuh. Tapi dengan tujuan adalah ya biar orang tuh bisa ngelihat gitu kalau peluang-peluang ini ada. Toh gue udah pernah lihat peluang-peluang ini ada, yuk bareng sama gue, yuk lihat peluang-peluang ini gitu. Ya kebayang. Nah Vin, gue juga pengen sharing nih. Mungkin nyambung ke saluran berkat yang tadi lu ceritain ya. Ayo. Kan kita ada webinar juga nih di komunitas kita kan. Yes. Salah satunya tuh ada yang namanya webinar SKRB dari Selaras Damai Jiwa. Ada salah satu momen nih ketika di grup ada yang ngomongin soal saluran berkat ya. Kita kan jadi kayak pipa yang dialiri madu. Nah, waktu kita dialiri madu itu kan manisnya ikutan nempel di kita juga gitu. Jadi waktu lu memberikan sesuatu, sebenarnya lu udah menerimanya. When you give, you already receive. Gitu. Itu menurut gue itu salah satu quote yang powerful banget ya. Buat gue menyadari mengenai keberadaan gue sebagai saluran berkat gitu untuk orang lainnya gitu. Ketika gue membantu ya gue mengeluarkan apa yang sebenarnya itu sudah gue terima. Dan seperti kata quote tersebut gitu, waktu gue jadi saluran berkat, mengaliri madu, ya madunya juga ngelewatin gue nih, pipanya juga ikutan manis, guenya juga tuh ikutan kebagian berkat sebenarnya. Setuju gue. Tadi seru banget ya, apa tadi? Kalau kita menjadi saluran berkat, kita itu seperti pipa yang dialirin sama air madu gitu ya, madunya nempel, jadi kita juga merasakan si berkat tersebut. Betul, powerful banget sih kalau menurut gue itu quote-nya. Iya benar. Teman-teman mungkin juga punya analogi masing-masing mengenai saluran berkat itu kali ya, tapi ini juga salah satu analogi yang menurut gue enak gitu didengarnya ya, menenangkan dan benar-benar kena gitu ke hati. Asik. Betul. Nah teman-teman, gue juga pengen bilang nih tentang si saluran berkat ini, ada lagi nih insight yang kayaknya gue pelajarin selama beberapa saat gitu ke belakang gitu. Kalau gue kan percayanya kalau kita tuh didesain menjadi saluran berkat gitu, dan kita tuh merasa berkelimpahan sampai akhirnya bisa jadi saluran berkat. Nah, itu bisa jadi indikator kalau kita lagi baik-baik saja atau enggak. Nah, jadi misalnya nih, kalau misalnya kita lagi tidak menjadi saluran berkat, kita tuh akan ngerasa kayak kurang gitu, ada sesuatu yang kurang dari hidup kita. Apalagi yang udah ngerasain jadi saluran berkat di banyak titik gitu ya. Tiba-tiba lo nggak jadi saluran berkat lagi gitu, lo bakal ngerasa ada yang kurang di hidup dan akhirnya kita akan merasakan stres.
Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman lagi stres, bisa jadi nih salah satu checkpoint yang pertama adalah apakah gue sudah menjadi saluran berkat buat sekeliling gue gitu. Apakah gue menjadi saluran berkat buat teman-teman gue, nggak perlu juga fokus ke 1-2 orang ya, kan bisa juga pindah-pindah gitu. Kalau misalnya dari komunitas yang satu atau enggak dari teman yang satu terus jadi saluran berkatnya di yang berikutnya, bisa juga kayak gitu. Itu mungkin salah satu checkpoint kalau misalnya kita merasa ada yang kurang atau merasa stres banget, apakah gue sedang tidak menjadi saluran berkat. Atau mungkin kita bisa pakai beberapa contoh-contoh kali ya juga yang kayak gitu ya. Tapi kalau jadi contoh yang jelek jangan deh. Gimana kalau contoh yang bagus aja deh, contoh-contoh ketika kita sedang punya mental berkelimpahan. Mungkin lo mau cerita duluan, Juk? Iya bener, Vin. Ini sebenarnya ya, Vin ya, gue agak-agak miss juga nih mengenai apa yang bisa gue handle gitu ya secara emosi. Dan kerasa sekali gitu bahwa si mentalitas berkelimpahan ini tuh benar-benar membantu gue untuk tetap netral. Jadi ceritanya, Vin, dalam seminggu ini ketika kita dari berkelimpahan yang minggu kemarin, ada kabar yang sebenarnya mungkin kalau buat orang lain tuh itu kabar buruk ya, tapi entah kenapa gue dan suami itu menyikapinya dengan netral. Gimana? Jadi suami tuh kena layoff, Vin. Kena layoff di perusahaannya. Gue sendiri sudah melihat tanda-tanda memang kondisi perusahaannya lagi nggak terlalu oke gitu. Tapi gue kagum melihat bagaimana kami berdua tetap netral menghadapi kabar tersebut. Gimana Juk? Kan biasanya kalau suami pindah kerja kan apply dulu ya, ngelamar dulu, udah dapat kerjaannya baru resign dari tempat lama. Jadi ini adalah suatu kondisi yang baru nih, baru dialami yang seperti ini. Tapi kami sama-sama melihat ini tuh menjadi suatu momen untuk dikasih waktu kali ya untuk suami gue mikir lagi apa ya yang mau dikerjain gitu. Dalam artian tuh mau ke arah mana lagi gitu, apa yang mau ditekuni lagi gitu. Karena kan kita pengen belajar terus ya. Yang membuat orang tetap punya passion dalam pekerjaannya kan ketika ada yang dia pelajari terus gitu dari sana. Dan gue sendiri entah kenapa cemas pasti ada ya, pasti ada lah. Waduh gimana ini, gitunya pasti ada. Tapi surprisingly tidak berkembang. Bisa lebih netral ya, bisa lebih netral mensikapinya. Walaupun ada kecemasan itu, tapi kecemasannya tidak berkembang. Dan gue punya keyakinan bahwa somehow, entah gimana caranya, di depan nih akan ada hal-hal yang bisa jadi rezeki buat kami, entah apapun itu ya. Yang gue yakini seperti itu loh. Entah kenapa gue meyakini itu juga, tetapi itulah yang gue yakini. Gue ngerasa kami berdua punya skill yang cukup lah untuk misalnya kami mencari rezeki gitu. Tinggal permasalahannya tuh kesempatan kan mungkin terbuka tapi nggak sekaligus gitu ya, satu-satu gitu. Mungkin menunggu kesempatan-kesempatan itu terbuka sambil kitanya juga jalan gitu, mencari-cari mana yang lagi terbuka ya gitu. Ada juga mungkin kayak sekarang ada prioritas yang gue kerjakan, yang gue pilih kerjakan dulu nih si utang-utang kerjaan gue terdahulu sebelum gue kemudian mencari pintu-pintu rezeki baru di depan kayak gitu kan. Sebenarnya gue ngerasa gue lagi dalam kondisi itu gitu. Tapi jadinya tuh ya lebih netral aja sih menyikapinya gitu. Dan ya gue cukup berbangga hati ya melihat bagaimana cara kami menyikapinya. Dan ya mungkin privilege-nya lagi kan pasti ada pesangon ya. Dan dari situ tuh kami masih bisa dapat membantu orang juga gitu. Jadi dana-dana sosial yang biasa kami keluarkan tetap keluar gitu. Atau misalnya ada dana sosial yang akhirnya kami keep, enggak sih. Malah kayaknya lebih ringan gitu untuk memberi. Menurut gue sih ya. Pengalaman gue itu ya. Tapi yang pengen gue garis bawahi itu sih bahwa kecemasannya datang, rasa takutnya ada, tapi nggak jadi berkembang gitu. Dan menurut gue berkembang atau tidaknya itu yang menjadi pilihan. Mau lu biarkan berkembang atau lu stop gitu.
Mungkin itu sih Vin yang pengen gue share. Gile. Ini kayaknya harus dibedah deh. Dikit-dikit deh. Nggak, soalnya kan kita pengen cerita tentang berkelimpahan kan, dan menuju ke step itu tuh kan nggak, sebenarnya bukan perjalanan pendek kan ya Juk ya. Betul. Kalau misalnya lu yang dulu mungkin akan langsung Cemas, panik dan gimana gitu, bahkan makan self damage gitu ya. Bukan self damage maksudnya menyakiti diri sendiri, tapi maksudnya destruktif gitu ke diri sendiri. Padahal kan ini proses layoff-nya waktu itu kan ini dadakan ya Juk ya? Proses layoff-nya ya? Tuh kan, apalagi prosesnya dadakan. Terus kan itu kan mempengaruhi kehidupan sebenarnya ya. Tapi gue penasaran nih, lu bisa ke level untuk tidak cemas dan bahkan lu malah masih merasa sangat berkelimpahan. Tadi bilang bagian yang lu sisihkan untuk sosial tuh tidak terkurangi, malah bahkan semakin ringan. Pengen ini dong, berdasarkan apa sih lu bisa kayak gitu? Gue tiba-tiba teringat masa gue dulu tuh resign dari pekerjaan pertama gue. Gue kan dulu sempat di BUMN ya. Udah itu gue resign. Resignnya agak norak juga sih. Ngomongnya sebenarnya biar deket ortu gitu. Padahal karena gue mau ikutan lomba ke Eropa sama paduan suara ITB waktu itu sebulan. Masa baru masuk udah cuti sebulan ya gitu. Jadinya kan gue resign waktu itu. Nah dari resign itu gue kan tidak mencari pekerjaan lagi ya di perusahaan. Gue rada-rada bisa dibilang tuh tidak terlalu enjoy lah bekerja sebagai karyawan di perusahaan corporate kayak gitu, apalagi yang farmasi ya. Walaupun gue apoteker. Kenapa? Gitu. Kenapa ditekankan? Ya karena apotekernya kan ekskul. Kuliahnya paduan suara. Iya bener, sama lagi. Nah selama guenya abis resign itu kan lu juga tahu ya, waktu itu kan kita bikin event organizer bareng, tapi yang jalanin utamanya kan mainly-nya kan gue yang jalanin. Yoi. Udah itu ada wedding singer juga. Selama masa-masa itu sampai kemudian gue akhirnya dapat kerjaan, direkrut lagi di kampus, di salah satu unit di kampus, gue tidak pernah merasa kekurangan dan gue nggak sampai minta duit dari orang tua. Pasti ada pemasukan dari bulan ke bulan gitu. Waktu itu kan emang tinggalnya sama orang tua ya, jadi nggak ada pengeluaran yang terlalu besar sebenarnya gue. Tapi ya itu, pengeluaran gue yang tidak besar itu tuh tercukupi dari bulan ke bulan. Nggak sampai minjem uang ke orang, nggak sampai minta duit ke ortu gitu. Padahal uang tabungan gue juga sebenarnya nggak ada, karena kan habis untuk tour yang di Eropa itu gitu. Kan kita itu ada biaya sendiri juga ya, kostum, pelatih gitu, dan yang lainnya. Mungkin hal yang pertama gue udah pernah melewati itu ya, dan itu kan kejadiannya 15 tahun yang lalu. Buat gue tuh itu salah satu momen yang membuat gue tuh mengimani banget bahwa Tuhan menjaga gue. Itu masa-masa itu. Yang kedua, mungkin gue tidak terlalu khawatir karena gue tahu yang gue bisa tuh banyak, dan kalau diduitin tuh bisa, Vin, gitu. Tinggal guenya meluangkan waktu dan tenaga aja untuk. Jadi makanya gue tuh kadang tuh ya suka bingung sejujurnya ya sama orang tuh yang bingung mau kerja apa, karena kalau buat gue tuh kerjaan tuh ada di mana-mana, tinggal lu nya mau apa enggak gitu, mau berusaha apa enggak. Karena nggak mungkin lu nya dapat rezeki ketika lu nya ongkang-ongkang kaki doang, itu nggak mungkin sama sekali. Atau sibuk panik. Atau sibuk panik, atau meratapi nasib sambil main game. Nggak ada itu mah ceritanya dapat rezeki dengan hal kayak gitu. Benar. Tapi si rezeki ini tuh, si berkat-berkat Tuhan ini tuh ada kok gitu. Kalau lu nya tuh mau nyoba, mau nge-stretch diri, mau keluar dari comfort zone-nya lu gitu, buat agak capek dikit gitu ya. Keluar dari comfort zone untuk agak capek dikit, agak puyeng dikit. Usaha lah gitu. Usaha lah gitu. Yang penting lu usaha gitu. Iya. Walaupun gue tidak menampik ya, ada juga sih orang-orang yang pengennya kayak gitu, tapi kok kayaknya berat banget. Itu kan ada mental block lagi ya. Nah itu kasus lain lagi tuh. Iya, jadi walaupun gue tidak menampik ya, mungkin ada juga yang sebenarnya malah sih enggak gitu, tapi ketika berusaha dia tuh
diselimuti kecemasan-kecemasan terus gitu. Jadi si cemasnya ini sebenarnya yang jadi mental block, membuat ketahan juga gitu ya rezekinya kira-kira gitu. Entah dia jadi merasanya nggak layak, entah dia merasa jadinya tuh aduh gue tuh sebenarnya nggak bisa amat gitu. Jadi kayak diserang oleh pikiran sendiri, kebayang nggak? Yang perasaan inferior gitu ya? Nah gitu. Jadi mungkin tadi ya kalau misalnya dibilang kenapa guanya bisa kayaknya untuk bersikap lebih netral, yang tadi dua tadi udah pernah mengalami masa-masa ketika gue ngerasa gue dicukupkan oleh Tuhan, dan yang kedua gue ngerasa ya gue diberikan talenta berkat sama Tuhan yang dapat gue tukarkan dengan rezeki dalam bentuk materi gitu. Tinggal guanya ya itu tadi mau lebih berusaha, lebih capek, lebih usaha lah. Iya, lebih usaha gitu, lah ya. Menjawab pertanyaan lu. Iya, tapi kalau misalnya kita tarik dikit lagi, Juk, ini sebenarnya kan masih ada kelanjutannya kan. Kalau ini kan lu bisa kuat dan bisa tetap berpikiran positif gitu. Kalau misalnya kita ngomongin berkelimpahan lagi nih, lu tetap menjadi saluran berkat loh ketika lu dalam situasi seperti itu, ya kan? Nah, gimana bisa kesananya, Juk? Tetap oh ini berarti gue tetap masih harus berbagi loh. Nah itu kayaknya pelajaran yang gue terima tuh dari saat kitanya udah mulai aktif di Eating Reorder ini ya, dan komunitas yang di bawahnya Selaras Damai Jiwa ini. Itu mungkin baru sekarang ya lebih terasanya. Makanya kalau misalnya bahasa lu itu masih jadi saluran berkat ya kan, gak hanya dalam bentuk materi aja tapi yang lain. Ada satu apa ya menurut gua tuh setelah proses yang kita lalui di Eating Reorder ini tuh ada kayak keyakinan baru yang tumbuh di diri bahwa diri kita tuh sudah dicukupi oleh Tuhan gitu. Tuhan tuh sudah memperlengkapi kita dengan sangat baiknya untuk mensejahterakan diri kita sendiri. Iya. Gitu kira-kira ya. Jadi kemarin tuh berapa minggu lalu kan ada webinar juga kan. Terus dia bilang gini, ngomongin soal semua materi yang ada di sekitar kita ini tuh sebenarnya kan titipan Tuhan. Lu bayangkan kalau misalnya lu punya perusahaan dan lu titipkan ke lu owner perusahaan, lalu ada direktur keuangannya misalnya, lu titipkan yang untuk mengatur soal keuangan perusahaan lu ke dia, tapi malah dia pakai judi misalnya ya, judi online, atau malah dia pakai untuk beli barang-barang mewah yang gak berguna, atau misalnya dia pakai buat beli barang-barang mewah buat kantor sih, tapi tuh gak guna juga gitu, gak penting juga, tidak dikelola dengan benar lah. Kira-kira lu sebagai pemilik perusahaan marah gak? Gitu. Ngamuk. Betul, ngamuk, kan ada analogi kayak gitu ya kemarin di webinar. Sekarang bayangkan kalau yang di sekitar kita ini, uang yang kita terima, materi yang kita punya, itu tuh semuanya punya Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tuh lagi nitipin ke kita untuk kita kelola dengan baik. Waktu itu di seminar itu ngomong gitu. Yang gue dapet insight-nya, Vin, bahkan diri gue sendiri aja tuh sebenarnya punya Tuhan, dititipkan Tuhan untuk gue jaga sampai nanti gue dipanggil Tuhan lagi. Dan untuk menjaga itu, gue sudah diperlengkapi dengan skill yang mumpuni oleh Tuhan untuk menjaga diri gue sendiri. Itu insight yang gue dapat baru-baru ini ya, dan menurut gue itu menguatkan gue juga untuk dapat bersikap netral menghadapi situasi seperti sekarang. Gitu, Vin. Keren. Tepuk gemuruh dulu dong buat Juki. Tapi tadi gue seneng juga Juk sama yang lo bilang tadi. Tuhan tuh mencukupkan kita loh dengan segalanya ya, mau skill, mau kekayaan, mau kepintaran dan segala macem. Kita tuh sebenarnya dicukupkan loh kadang-kadang, tapi kitanya yang suka tidak mengakui itu gitu. Iya, jadi menolak gitu. Dengan macam-macam ya. Dengan inferior kita, dengan keras kepala kita, dengan pandangan kita yang mungkin cuman sempit banget gitu ya, kitanya yang tidak melihat kalau itu tuh sebenarnya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Betul, pengen nambahin ini sih, mungkin si hal-hal tersebut tuh terjadi secara tidak sadar ya, di bawah sadar kita gitu, ada di dalam otak kita.
mungkin banyak juga sebenarnya hal tersebut hadir di otak kita tuh karena pengaruh orang-orang sekitar kita yang dari dulu tuh suka ngedismiss. Iya. Kan ada ya kayak misalnya nih ortunya tuh tipikal memotivasi anak tapi dengan ngebego-begoin. Tough love gitu ya. Nah sebenarnya kan di bawah sadar kan yang terbentuk jadinya ya udah gue Yang bego. begonya, iya. Benar. Iya gitu. Nah kan ada yang jadinya kayak gitu, itu kan itu kebawa loh Vin, sampai ketika mau mengerjakan sesuatu tuh mikir gue bisa nggak ya, aduh kayaknya gue nggak bisa deh, gue bego deh gitu. Iya, benar. Kan ada gitu yang kayak gitu. Gue lihat setiap hari di mahasiswa gue, Juk. Ya gitu ya. Padahal kan sebenarnya udah diperlengkapi Tuhan sebenarnya untuk melakukan hal itu gitu. Ya itu kayak yang gue bilangin minggu kemarin ya, prinsip gue tuh ambil aja semua yang ditawarkan ke lo gitu, sambil berdoa kalau memang bukan jodohnya ya akan ada faktor lain tuh yang bikin itu gak jadi rezekinya lo gitu. Iya. Aduh, jadi mikir ya. Maksudnya sayang banget gitu ya, kan semua orang sebenarnya layak untuk merasa berkelimpahan, semua orang layak untuk merasa menjadi saluran berkat, bisa berbagi, tapi karena kita dipatahkan dengan kebohongan-kebohongan pikiran gitu, jadi akhirnya jadi tidak terjadi gitu, malah semakin negatif. Ya dan kalau misalnya dari yang lu bilang bahwa kita tuh desainnya tuh untuk jadi saluran berkat, dengan halangan-halangan seperti itu ya jadi nggak bahagia ya. Betul, malah jadi kontradiktif kan di dalam kepala ya. Betul. Nah kan untuk mental block yang kayak gitu sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin dibantu untuk melepaskan mental block seperti itu, kebetulan kan kita punya ini ya Vin ya, sertifikasi Instant Change Technique dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Jadi kalau teman-teman ada yang perlu dibantu, silahkan langsung DM aja ke @podcastccc juga untuk tahu nih nanti prosedurnya seperti apa. Aduh, gimana teman-teman? Apakah ada insight tambahan teman-teman? Kita malah jadi bingung gitu ya. Maksudnya tadinya kan pengen cerita tentang berkelimpahan, terus akhirnya setelah kita cerita malah jadi mendalami kenapa sih banyak orang yang merasa tidak berkelimpahan. Nah sekarang pengen naik lagi gitu, gimana caranya supaya semua orang bisa merasa berkelimpahan dan bisa saling berbagi, saling membantu dan berbahagia bersama gitu ya. Nah itu kayaknya PR kita bersama. Ya betul-betul. Mungkin selain kalau dari gua kan tadi tuh tipsnya Vin untuk ya ada kesempatan apapun ambil aja dulu gitu. Kan lagian orang juga nawarin ke lu sesuatu tuh pasti mikir dulu lagi, nggak serta-merta nawarin terus tiba-tiba zong gitu, nggak bakal random gitu lagi. Dianya juga pasti udah punya pemikiran tertentu makanya nawarin. Jadi kesempatan apapun saran gue sih ambil aja dulu, itu cara kita. Atau dipikirin dulu ya, jangan langsung tolak gitu. Itu cara kita untuk melatih memperbesar wadah untuk menampung rezeki Tuhan. Kalau tips dari gue sih kayak gitu. Mungkin lu ada tips lain Vin? Mungkin gue cerita kecil aja kali ya, seminggu kemarin gitu apa yang terjadi tentang berkelimpahan. Gue tuh minggu lalu pengen banget ini Juk. Jadi gue sekeluarga kita seneng banget makan kurma. Gue sama adik-adik gue gitu ya doyan banget sama kurma. Sayangnya kurma yang kita suka itu harganya mahal Juk. Nah tapi di kepala gue tuh gue doyan banget kurma kan. Jadi setiap gue ke supermarket gitu gue bakal ngeliatin tuh kurma gitu sambil kayak beli nggak ya karena mahal dan kayak ngapain sih sebenarnya beli kayak ginian gitu, nggak perlu lah gitu. Cuman kan gue kayak kok dalam hati gue pengen banget, akhirnya gue pikirin tuh tiap saat Juk si kurma itu. Nah minggu ini kan kita sedang berlatih untuk gimana caranya menghancurkan mental block ya, dengan metode mengubah mental block ya dengan cara kita sendiri gitu. Nah terus akhirnya gue kayak udahlah gue pikirin aja, siapa tahu kalau misalnya udah jodoh mah nanti juga dapet gitu mikirnya. Nah terus ternyata kapan hari gue diundang ke suatu acara nih, terus diundang ke suatu acara itu pulangnya dikasih kurma Juk. Kurma mahal Vin? Enggak, iya kurma mahal. Terus nggak tanggung-tanggung gue dikasih 5 kilo.
Gila. 5 kilo. Gue nggak pernah ya seumur hidup ada ngasih gue sesuatu 5 kilo. Apa ya 5 kilo? Buah-buahan pun nggak akan dikasih 5 kilo ya. Kemarin itu untung banget gitu dapat 5 kilo. Nah, pas gue dapet 5 kilo, yang ada di kepala gue langsung, wow, ini yang, pokoknya ini hari ini gue lagi diberkati banget gitu. Gue pengen sesuatu, terus karena gue pengen sesuatu, gue pikirin terus gue dapet, malah sekarang gue bisa berbagi dengan yang lain gitu. Gue tahu itu barang mahal, benda mahal, tapi gue saking bahagianya waktu itu gue langsung pengen ngebagi ke semua orang gitu. Langsung begitu nyampe gue di rumah, gue langsung ambil tempat kecil-kecil, gue bagi-bagi, terus gue kayak menyebarkan berita ke beberapa orang yang deket, lu mau kurma nggak? Lu mau kurma nggak? Lu mau kurma nggak? Lu mau kurma nggak? Nah di situ tuh gue feelingnya gila, bahagia banget gue feelingnya. Padahal itu bukan kurma yang gue beli sendiri gitu. Itu gue juga dikasih kan, dan itu bukan usaha gue gitu. Nah tapi dengan analogi itu gue pengen bilang gitu ke teman-teman, si kurma-kurma itu tuh udah ada loh di sekitar kita gitu. Tapi mungkin memang bukan dalam bentuk kurma ya, mungkin dalam bentuk yang lain gitu. Tapi itu tuh udah ada, dan kita nggak perlu harus kita yang punya supaya itu bisa jadi berkat yang bisa kita bagikan ke orang lain. Nggak perlu itu yang kita usahakan maksudnya ya. Nggak perlu kita yang kerja keras dulu, terus kita dapat baru kita kasih. Enggak, bisa juga sesuatu yang dikasih sama orang lain atau dibagikan oleh orang lain, terus kita bagikan juga ke orang lain lagi. Wah, Vin, itu insight-nya yang keren banget tuh. Nggak perlu kita yang punya. Mantep Bahagianya tuh. sama aja. Iya, mantep tuh. Terima kasih ya sudah berbagi. Karena kadang-kadang kita suka ke-trap sama ini kan, sama perasaan pengennya kita yang mengusahakan, pengennya kita yang cari, habis itu baru bisa kita bagi-bagi gitu. Kayak pengennya sih gue beli ini dari gaji gue, terus habis dari gaji gue ini gue bagi-bagi. Nah kalau kayak gitu gimana dengan gue yang gajinya seadanya ya, kagak bakal bisa jadi saluran berkat gue gitu. Tapi banyak banget di luaran ini yang bukan gue yang usahakan, tapi gue udah dikasih dan bisa gue bagi-bagi buat orang lain. Bahagianya sama. Ayo, tepuk tangan gemuruh untuk Vina. Luar biasa insightnya. Oke teman-teman, kita sambil latihan yuk punya mental berkelimpahan dengan cara pertama-tama bersyukur. Nah teman-teman, apa yang lagi disyukuri hari ini boleh dong dikasih tahu di kolom komentar atau upload ke story, tag @vinayosevin atau @jukifunky, bisa juga langsung @podcastccc, biar nanti kita reshare story-nya teman-teman semua. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah! Dadah!